Hai hai hai, jumpa lagi di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Di kesempatan yang baik ini, obrolan kita kali ini akan membahas tentang drama yang biasa terjadi di kampus. Dramanya kali ini bukan tentang percintaan atau materi perkuliahan, tetapi drama keuangan anak-anak kampus. Perdebatan antara nabung versus jajan, teman-teman sekalian. Kenapa ini menjadi seru? Karena mahasiswa itu sekarang makin banyak menggunakan layanan perbankan. Mulai dari menabung, menggunakan setoran tunai, non-tunai, maupun aplikasi digital lainnya. Tapi ternyata kendati aplikasi maupun perbankan yang makin populer, yang namanya kebiasaan dan drama keuangan mahasiswa sering terjadi. Bahwa yang namanya jajan itu lebih diutamakan dibandingkan kebiasaan baik terkait dengan menabung ataupun juga melakukan investasi. Oleh karena itu, di hari ini kita membahas topik ini langsung dengan dua narasumber yang akan mendiskusikan drama keuangan yang sering terjadi di kampus ini. Jajan versus nabung, dari dua narasumber yang pasti seru. Kita kedatangan mahasiswa dari Creative Communication, Faiha Nabihah, Binusian 2028 dari Binus Ed Bekasi. Nah, yang asiknya juga kita langsung mendatangkan narasumber dari perwakilan Bank BJB, yaitu Pak Maman Rukmana selaku pemimpin divisi Dana Jasa Konsumen. Bagaimana obrolannya? Bagaimana tips serta keseruan yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman semua? Yuk sama-sama kita simak di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Boleh ngotot, tapi nggak boleh sewot. Tapi yang pasti obrolannya super berbobot. Yuk kita simak. Buruan kita dengarkan. Hai hai hai. Wah, saya kedatangan tamu luar biasa nih di pagi hari ini. Apa kabarnya, Faiha? Baik. Baik. Prof gimana kabarnya, Prof? Kabar saya alhamdulillah baik selalu. Ngomong-ngomong, selamat tahun baru 2026. Oh iya, cepet banget ya Prof, udah setahun Cepet kita. banget. Semoga tahun 2026 tahun yang healthy, happy, dan Amin. juga wealthy. Amin. Semoga impian kita tercapai semua ya, Betul Prof. banget. Dan speaking mengenai harapan, salah satunya wealthy. Di kesempatan pagi hari ini nih, PH, kita akan ngobrol soal gimana sih perilaku mahasiswa, terutama nih kalau berkaitan dengan antara nabung dan jajan. Aduh, ini relate banget sih, apalagi sama Gen Z ya, Prof. Apalagi sama kalian kan? Betul. Nah, kalau kamu sendiri tuh, kalau jujur ya, dalam konteks tadi, mana yang lebih susah tuh ya? Antara nabung sama jajan kalau kamu sendiri? Aku lebih susah nabung sih, Prof. Susah nabung? Iya, karena gini, Prof. Kan kalau Gen Z itu ada dua pilar kehidupan kita, Prof. Itu kopi sama matcha. Kopi sama matcha. Itu dua pilar kehidupan Gen Z. Kalau kita nggak bisa hidup tanpa itu. Iya, kali itu rasanya nggak nyala hidupnya. Iya, kopi dan sama itu matcha. sehari itu bisa 30.000. Itu Matcha ini bukan air matcha kan? Iya, bukan air matcha. Iya. Jadi kayak itu bisa spend kayak 30.000 sehari untuk itu. Hanya untuk itu ya. Itu. Jadi makanya berat banget buat nabung. Berat banget. Oke. Jadi kalau ada sisa uang, kalau masih ada sisa dibeliin buat beli kopi atau beli matcha. Jajan lagi ya. Iya, betul. Susah banget makanya. Jadi tantangan banget ya buat Iya. nabung. Apalagi kalau misalnya kita beli matcha nih, itu kayak masih ada sisa uang nih 30.000 pas buat beli matcha atau kopi. Itu kita bilang self reward. Self reward dong. Abis kelas. Betul. Abis kelas nih capek, self reward dulu. Belanja aja. Iya, belanja aja. Jadi susah. Iya. Susah banget, Prof, nabung. Makanya hari ini topiknya tepat banget kalau kita mau ngobrol antara nabung versus jajan, bagaimana drama finansial anak-anak kampus. Betul. Kalau misalnya nih, aku boleh nanya nggak nih, Prof? Boleh. Kalau dari Prof sendiri, menurut Prof gimana sih anak-anak zaman sekarang ini susah banget nih buat nabung? Itu tuh wajar atau masalah sosial nih, Prof? Masalah sosial yang harus kita perbaiki. Iya, betul, gitu ya. betul. Yang pertama, ya kalau dibandingin sama saya dulu, tentunya periode dan tantangannya berbeda gitu ya. Bisa dipahami bahwa anak zaman sekarang yang namanya godaan untuk jajan tuh luar biasa. Karena yang namanya kopi-kopi kekinian di mana-mana, matcha yang asik-asik di mana-mana, gitu kan. Jadi jelas punya keinginan banget buat jajan gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa kita juga punya perencanaan di masa yang akan datang. Namanya misalnya mau ganti nih handphonenya, atau daripada minta terus ke orang tua, pengen juga nih laptop di upgrade dikit.
kan kayak gini nggak harus minta terus ke orang tua kan. Betul. Apa salahnya kalau mahasiswa bisa menyisihkan sedikit uang jajannya untuk nabung dan belanja ini tadi. Jadi boleh jajan asalnya bisa terkendali. Oh jadi itu kayak bisa di manage ya, Prof? Harusnya Harus di ide harus manage. manage. Kira-kira Prof ada tipsnya nggak Prof untuk manage uangnya gitu? Kalau- Boleh dikasih contohnya juga nih? Kalau saya kasih tipsnya bisa 2 SKS nih Oh, kuliah iya. ya. Tapi kalau waktu kita terbatas saya punya beberapa tips simple. Oke. Yang pertama biasanya harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Namanya keinginan nggak ada batasnya tadi. Pengen matcha, pengen kopi, pengen gorengan gitu kan, pengen yang seru-seru, pengen hangout sama teman-teman. Tapi kalau ada keinginan tadi kita batasi dengan kebutuhan yang ingin kita wujudkan, namanya financial goals atau tujuan keuangan, akhirnya kita bisa sadari bahwa keinginan yang mesti kita butuhkan, harus kita batasi gitu. Yang kedua, biasanya ini bukan rumus sih, biasanya Pak Gatot selalu pakai ya formula kurang lebih ya gitu ya, 50, 30, 20, totalnya 100 gitu ya. 50 bisa untuk kebutuhan kita, 30-nya keinginan, 20-nya bisa untuk antara lain nabung, investasi atau sodakoh beramal. Oke. Kurang lebih gitu. Betul. Berarti Biasanya emang bagi-bagi. balance-nya, Prof. Idealnya gitu, Harusnya balance. idealnya. Oke. Jangan dibalik, 50% isinya jajan. Nah itu salah. Kira-kira Prof ada tambahan lagi nggak Prof? Mm. Karena itu kalau misalnya kita Gen Z, kita ngerasa kita lebih sering untuk self reward sendiri, dan itu hawa nafsu sih Prof. Hawa nafsu diri sendiri, dan itu Betul. susah untuk ditahan nih Prof. Kira-kira Prof ada pesan nggak Prof buat kayak orang-orang kayak aku? Betul, kalau misalnya hawa nafsunya itu ya berarti kita agak-agak geser-geser jauh, jangan deket-deket sama sumber hawa nafsu tadi. Oke. Misal ada banyak diskon, ya mungkin sedikit-sedikit kita tutup dulu lah aplikasinya gitu ya. Kalau misal sering lewat mall pengennya belanja atau jajan, melipir dulu gitu ya. Atau kalau masih tetap pengen ya kita cari alternatif ya mungkin bisa jadi lebih murah. Kalau kopi kekinian di mall mungkin ya kopi yang agak-agak lebih murah lah gitu ya. Jadi dengan demikian kita punya spare untuk kita sisain buat nabung. Oke, thank you banget nih Prof. Aku ada pertanyaan lagi nih Prof. Jadi tuh kalau sekarang di TikTok itu bilang gini, kita tuh jadi Gen Z tuh serba salah. Kita pengen kaya tapi kita nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau ngapain. Nah kira-kira Prof ada pesan nggak ataupun ada tips gitu? Kayak misalnya nih kita tuh punya uang jajan, pengen nabung, pengen buat masa depan gitu, biar kayak siapa tahu buat apa gitu kan Prof, bisa beli mobil, beli rumah, tapi kita gak mau pakai itu, pengen kayak gitu tapi kita mau jajan juga, jadi serba salah. Serba salah ya. Iya. Memang jelas banyak salahnya, kamu mau diem tapi terus mau kaya gitu Iya. kan. Itu mah kalau orang-orang dulu melihara tuyul gitu. Kan nggak mungkin kita masih punya tuyul zaman sekarang. Betul. Tuyul zaman sekarang tuh artinya apa? Ada sesuatu baik dalam bentuk aset atau instrumen keuangan yang harusnya bisa kita manfaatkan sehingga ada hasil kembalian yang positif untuk kita. Jadi kalau misalnya mau mager, mau tenang-tenang aja, mesti ada yang dihasilkan. Namanya istilahnya passive income atau income pendapatan pasif. Nah ini nggak harus dikembangbiakkan pakai tuyul zaman sekarang, yaitu dengan cara antara lain kita masukkan ke instrumen tabungan atau instrumen investasi yang sangat baik. Speaking mengenai instrumen, obrolan kita nih bakal lebih seru lagi kalau kita undang dari narasumber yang berkaitan dengan bidang keuangan tadi. Berarti udah expertnya juga ya Prof? Udah expertnya, memang udah bidangnya. Dan di kesempatan kali ini boleh bergabung ya. Boleh Saya langsung. ingin boleh mengundang langsung, teman-teman semua. Saya ingin mengundang Pak Maman dari BJB, dari PT Bank BJB. Silakan Pak Maman untuk bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Maman. Ya Pak Maman, nah ini tadi kita ngobrolnya seru banget mulai dari kisah di TikTok tadi Gen Z yang susah nahan hasrat Pak Maman gitu ya. Sampai tadi cerita bahwa ini kalau suruh nabung nih namanya Gen Z anak-anak zaman sekarang susah sekali gitu. Nah kita ingin dapat obrolan langsung nih ya. Betul, dari Pak. ya Dapat ilmunya langsung. Kalau ngobrolin keuangan biasanya seru. Pasti seru ya Pak Maman ya, karena Keuangan personal. apalagi keuangan personal ya, lebih-lebih kalau keuangan publik dan seru pasti lebih seru lagi ya. Nah Pak Maman, kalau tadi ada diskusi mengenai antara nabung dan jajan, utamanya tadi bagi para mahasiswa susah banget buat nabung gitu ya, pengennya jajan terus ya. Emang dari pandangan Bapak gitu ya, ada cara nggak sih yang baik dalam hal disiplin, dalam hal kebiasaan yang bisa membantu tuh para Gen Z untuk bisa lebih disiplin antara lain menyisihkan uangnya? Betul Pak. Ya, jadi misalnya untuk di adik-adik mahasiswa gitu kan,
ataupun kita yang sudah punya penghasilan, semua juga kan punya cara untuk mengatur uang. Nah, sebenarnya ada lebih jauh dari itu ya, namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Kita mau di level apapun semua punya untuk expense kita, untuk pengeluaran kita kan punya banyak alokasinya, untuk misalnya membiayai kebutuhan kita, kemudian untuk saving, apalagi untuk tadi ada donasi, ataupun untuk membiayai keinginan gaya hidup kita gitu. Sebenarnya kita bisa mengatur karena kadang-kadang yang menjadi pembeda itu adalah lebih ke keinginan dan gaya hidup gitu. Contoh tadi misalnya kopi ya, kan sebenarnya kopi bisa sebenarnya lihat dari kopinya atau mereknya gitu ya. Betul. Mungkin ada yang 50.000, ada yang 10.000. Betul. Pada saat kita misalnya keluar 10.000, kemudian kita bisa menyisihkan sisanya 20.000 atau 30.000, itu akan terbentuk kan. Berbeda dengan misalnya uangnya ada 50.000, habis semua. Terus untuk kita menyisihkan untuk misalnya sebagai dana cadangan, dana darurat dan sebagainya, atau untuk saving dan sebagainya kan nggak ada, gitu bro. Iya. Gitu. Jadi emang membentuk kebiasaan itu menjadi sangat penting ya Pak Maman ya. Iya. Termasuk tadi pilihan-pilihan yang ada. Gimana Pak ya? Setuju nggak tadi? Setuju banget. Tapi tuh kira-kira ada nggak Pak cara untuk nabung yang paling efisien dan paling pas gitu loh Pak? Biar kita tahu nih tata cara buat nabungnya gitu Pak. Betul. Jadi yang pertama yang harus dipahami dulu itu jangan lihat dari besarnya. Jangan lihat dari jumlah yang si tabung Jangan tadi. lihat dari Oke, besarnya. berarti dari 5.000 dulu nggak apa-apa Pak? Tapi membentuk kebiasaan dulu. Oke. Untuk menjadikan sebuah kebiasaan itu harus mindsetnya harus dibenerin dulu. Nah, kita juga harus men-shifting kesenangan ataupun kebahagiaan itu senang jajan atau senang belanja atau senang bertambahnya uang di rekening kita. Nah, itu harus kebentuk dulu tuh. Oke. Karena ada pergeseran di situ antara misalnya, wah saya mah ya senangnya beli, belanja dan scrolling, check out, apalagi paling senang kita itu kan unboxing ya. Iya, unboxing. Belanja. Nah, gimana caranya Iya, menggeser betul. antara senang unboxing itu atau senang tadi beli apa maca ya? Iya, maca. Maca itu dengan bertambahnya jumlah uang di tabungan kita. Tabungan kita ya. Tapi balik lagi, jangan melihat ke angka jumlahnya. Yang penting bertambahnya itu. Mau 5.000, 10.000, yang penting kita membiasakan. Nanti itu akan, karena itu mindset itu ya bukan sekedar pengetahuan, tapi perilaku, sikap yang dibentuk menjadi sebuah perilaku itu harus dengan harus dengan implementasi, harus betul. dilakukan. Betul. Pada saat misalnya seiring waktu nanti akan kebentuk sendiri. Wah, nanti kan akan mungkin di pertengahan akan membedakan, beli ini atau simpan di sini, beli atau gimana gitu kan. Nanti kalau sudah mindsetnya sudah kebentuk, pasti pokoknya ini akan ke-skip. Pinginnya pokoknya, wah, uang saya alhamdulillah bertambah gitu. Oke, jadi Jangan dulu mikirin investasi, tapi bagaimana membentuk kapital dulu, membentuk pertambahan jumlah tabungan kita dulu. Gitu. Nah, teman-teman Smart Viewers nih, ini menarik sekali poinnya. Jadi, dan menurut saya ini jadi catatan yang penting bagi teman-teman, bukan jumlahnya. Karena mungkin para mahasiswa juga, aduh nih uang jajan saya mungkin terbatas nih. Tetapi yang paling penting dari Pak Maman disampaikan tadi, membentuk kebiasaan dan disiplin. Mempunyai tradisi yang baik untuk menyisihkan uang dulu, berapapun jumlahnya. Dari angka-angka yang disisihkan tadi, dengan cara yang baik, kebiasaan dan mindsetnya bisa terbentuk. Kalau biasanya hobi cekring gitu ya, unboxing ya Pak. Kalau sekarang ngelihat saldonya naik gitu ya. Balance-nya makin banyak mendekati angka-angka yang kita inginkan. Jadi bukan jumlahnya tapi membentuk kebiasaan. berarti bisa karena terbiasa ya. Ala biasa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Kira-kira apa ada platform nggak ataupun tempat biar kita bisa nabung gitu loh Pak? Ya, Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kan Iya, pengennya serba simpel daripada harus ke bank gitu. betul. Dari tempat Bapak di Bank BJB ada nggak Pak? ini boleh ya Khususnya? promosi sedikit? Boleh dong. boleh. Boleh dong. Sekalian kita dapat Justru Biar insight bisa gitu. dapat informasi lebih Justru lanjut. di kami di Bank BJB sekarang lebih mengembangkan layanan kita berbasis digital. Karena betul tadi apalagi anak-anak Gen Z ya sekarang pingin mudah, praktis. Kalau misalnya harus datang ke kantor bank, ngantri lama, terus harus pakai billet gitu kan. Kalau sekarang praktis. Mungkin hanya cukup 3 menit itu sudah bisa nabung.
Sudah malahan deposito juga bisa online di situ. Jadi misalnya di kita ada namanya ini relate sebenarnya dengan ini. Ada namanya tanda mata rencana. Tanda mata rencana. My Goals, tanda rencana My Goals. Itu punya keunggulan, Prof. Pertama, itu bisa nabungnya itu mulai dari 10.000. Mingguan, bulanan bisa harian, mingguan, bulanan bisa 50.000. Gitu. Kemudian yang kedua itu auto debit. Kemudian tanpa biaya administrasi. Tidak ada biaya administrasi. Penting itu teman-teman ya, Betul. namanya mahasiswa pasti dipotong biaya administrasi, suka marah-marah tuh. betul. Jadi benar-benar uang kita bertambah. Terus bertambah dari kita, kemudian dari bunganya juga bertambah. Dan rate-nya itu setara dengan deposito, Pak. Oke. Karena ini memang jenis tabungan yang memang sesuai dengan untuk perencanaan keuangan. Untuk misalnya mengeliminasi inflasi itu cukup sebenarnya dengan rate setara deposito itu. Dan di situ bisa membentuk sesuai tujuan kita masing-masing. Malahan bisa di capture misalnya yang menjadi impiannya PH apa impiannya? Aku mau beli mobil. Beli mobil. Misalnya beli mobil, fotoin tuh mobilnya, cepret di situ. Jadi terus menginspirasi, memotivasi kita. Oh, saya sisihkan terus. Bisa auto debit, Prof, itu. Bahkan bisa auto debit. Keren banget ya. Dan takut kelupaan soalnya. Kemudian sebenarnya itu bisa juga sebagai dana darurat kita. Jadi misalnya ini kan tadi mobil mungkin 200 atau 150 atau 100 ya. Belum kesampaian nih. Nah, misalnya di bulan keberapa atau tahun keberapa nggak taunya kita butuh dana. Nah, itu bisa dicairkan. Tanpa penalti. Seutuhnya pokok dan pengembangannya bisa ditarik. Fleksibelnya di situ. Fleksibilitasnya di sana ya. Betul. Jadi apalagi buat teman-teman yang mahasiswa itu nggak ada alasan lagi, gitu. Hanya memang tadi betul, Bro, masalah di mindset. Gitu. Senang investasi atau validasi? Kalau validasi tadi kamu habis kebanyakannya validasi kemudian posting. Iya betul, lifestyle ya, Prof. Atau Kalau validasi investasi. biar divalidasi sama orang-orang. Gitu. Memang kebanyakan sekarang saya lihat gayanya seperti itu. Contoh di capital market juga kan, misalnya dia baru misalnya dapat plotting profit sekian, Betul. itu di capture. Wow. Padahal investasinya bukan seperti itu. Iya betul. Kayak semua orang tuh apa-apa sekarang diupload ke medsos gitu, Prof. Kita lari aja diupload loh dari Strava itu. Diupload semuanya, betul, semua orang harus tahu. Validasi tadi. Betul. Nah, ini memang, Prof, kita juga kan sebenarnya di daerah. Betul. Di daerah itu mereka nabung saving itu yang di daerah kebanyakan itu di emas. Misalnya kan ada yang di emas terus gitu. Iya kan? Flexing begini. Di lehernya juga di lehernya. Nah, saya juga mikirin ya, kalau misalnya saving atau investasi kita ada di handphone, gimana ya cara flexingnya gitu? Apa di begini? Agak susah. Nanti contoh kita ada produk satu lagi, Pak. Deposito online. Deposito online. Itu hanya 1 juta bisa. Minimal 1 juta. 1 juta. Dan itu sebenarnya tadi misalnya di cara nabungnya nyisihin misalnya di tanda mata rencana dulu sampai ke bentuk 1 juta, masukkan ke deposito. Pindah ke deposito. Nah, nanti si deposito itu per rekening. Itu sama kalau emas mungkin di sini. Kalau itu rekening terus akan bertumpuk. Jadi punya keuntungan bahwa kena deposito mendapatkan return bunga yang lebih tinggi gitu ya. Selain itu juga kemudian kalau bisa dicairkan kapan saja ya, Pak ya. Dan kalau dicairkannya butuh hari ini, hari ini juga uang ada di situ. Langsung masuk. Itu transfer. lebihnya. Beda betul. kalau kita misalnya di aset finansial yang lainnya, itu kan H+2. Iya, nggak bisa langsung pada hari. Saya misalnya Nunggu settlement. ya, misalnya nyimpan di reksadana, di obligasi atau di saham kan 2 hari. Sementara butuhnya sekarang. Iya. Gimana tuh? Mendadak, Nah, makanya kita juga harus melakukan diversifikasi. Mungkin ada aset yang bisa investasi, tapi juga ada yang di saving. Untuk jaga-jaga gitu. Dan itu semua bisa diakses di aplikasi digital bank tadi, Pak ya. Ya di sana. BJB Digi namanya. BJB Digi ya, BJB Digi. Jadi bisa dipilih opsinya. Kalau kita tadi ada tabungan perencanaan gitu kan sesuai dengan tujuan finansial, mau digeser ke deposito juga bisa. Dengan berbagai macam deposito yang jatuh temponya beda-beda. Jadi menarik dari Pak Maman.
bahwa kalau kita nyimpen uangnya secara digital juga bisa flexing kamu. Nanti tinggal ditunjukin aja nanti. Oh, nih digitalnya kamu depositnya kamu pecah-pecah tuh. Betul. Kelihatannya banyak gitu ya. Aku udah pakai BJB Digi nih. BJB Digi ya? Kasih tahu kok. Bahwa ini loh itunya ya. Berarti emang udah secanggih itu berarti ya Prof Ya, sekarang? secanggih gitu dan very accessible ya Pak ya. Jadi Iya. karena jadi kalau misalnya sibuk main HP, main Candy Crush Oke. atau shopping lewat online, ini kamu ngapain nih? Lagi ngotak-ngatik nih, mindahin depositoku, jauh temponya gitu. Jadi bisa juga. Dan tadi jumlahnya Pak ya, karena bayangin kalau deposito biasanya jumlahnya besar gitu kan. Biasanya Tapi kan dengan angka tadi dengan minimal 1 juta kan, jadi mahasiswa bisa dan affordable. Dan menurut saya dalam konteks mahasiswa misalnya ya PH, bahwa betul saya sepakat, bukan masalah jumlah tapi membentuk kebiasaan, Betul. kesadaran, dan juga kemudian nanti kita bisa lihat bahwa tadi istilahnya wealth accumulation, jadi accumulation, jadi diakumulasi dulu. Jadi harus ada level ya Pak ya. Kalau naik tangga tuh nggak mungkin kamu dari tangga 3 terus kamu langsung lompat, nanti bisa terkilir kakinya. Betul. Jadi memang paling harus nabung dulu gitu kan Pak ya. Nabung, ada kebiasaan terbentuk, baru coba. Ini kan uangnya dingin nih gitu kan. Kalau uangnya dingin, nanti kalau mau nyoba investasi yang mungkin lebih menarik gitu ya, atau lebih ada tahapan berikutnya bisa coba gitu Pak ya. Kalau di aplikasi kita tuh ada pilihan buat melakukan investasi juga Pak, yang terhubung misalnya, ada nggak? Di kita sebenarnya tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Tapi bisa untuk beli investasi seperti misalnya reksadana gitu ya. Kan. Kemudian juga ada produk-produk obligasi yang lain. Obligasi Itu retail ada, ya. Kebetulan Bank BJB juga punya namanya BJB Sekuritas. Jadi sebenarnya kita bisa daftarkan untuk aplikasi di BJB Sekuritas. Iya, gitu. iya. Jadi bisa terhubung dengan itu. Bisa terhubung. Jadi misalnya mau switch ke saham, silakan. Iya. Tapi belajar dulu lah. Betul. Harus ada basic knowledge-nya ya, pengetahuan dasarnya. Berarti nih Prof, aku boleh nanya juga nggak? Boleh dong. Nih, jadi kalau misalnya sekarang tuh kan ada nabung sama investasi. Kira-kira tuh kita langsung terjun langsung ke investasi aja, atau kayak kita belajar nabung dulu? Simple sebenarnya. Untuk kita bisa berinvestasi, uangnya dari mana? Oke. Kan harus nyisihin dulu. Betul. Nah, kita mungkin sebagai mahasiswa ataupun yang kita sudah bekerja punya penghasilan, kan kita punya earning power untuk menyisihkan terus ditabung seperti Prof tadi sampaikan, supaya yang diinvestasikan itu adalah uang dingin. Uang yang dimasukkan ke kulkas. Masukin ke kulkas. Uang dingin di itu. freezer ya Pak? Jangan sampai ada juga memang leverage gitu ya, pinjam untuk investasi itu ya bahaya lah. Kalau menurut saya sih, kalau untuk perencanaan keuangan yang baik tadi tahapannya, kita punya kebiasaan dulu surplus. Jadi kalau punya penghasilan, kita ya bagusnya menyisihkan itu harus di awal, potong di awal. Kita misalnya punya penghasilan 5 juta, dari awal 10%, atau misalnya 1 juta 20% gitu, sisihkan. Jadi kita kan tahunya di rekening, 4 juta. Iya. Coba kalau nggak disisihkan ada 5 juta, gitu kan. Nah itu akan terakumulasi kan terus-terusan. Yang dilupakan kan beda di rekening. Dipisah dia. Kan di kita juga di diginya beda Prof. Antara tabungan operasional kita untuk belanja, beli-beli, transfer dan sebagainya, juga yang saving. Udah ya bolehlah dilihat sekali-kali gitu, atau mau sering kali dilihat juga boleh gitu kan, walaupun gak berubah. Sama aja. tapi kan akan bertambah. Betul. Bertambah terus. Nah nanti dari tabungan itu kita punya kesiapan untuk berinvestasi, atau mau tadi punya impian mobil tadi ya. Iya, Beli mobil kan, kita juga ada yang beli mobil 500 kredit, harganya 500 kredit, total harganya misalnya jadi 800, dijual 200. Gimana tuh? Kita beli mobil yang harganya 500, hitung total dengan cara kredit. Betul. 800, berarti harga beli kita 800. Pas dijual 200. Gimana tuh? Jadi sebenarnya membangun wealth itu ya salah satunya adalah dari sisi kecerdasan finansial kita juga. Pemahaman terhadap pengetahuan finansial. Betul. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah ya. itu Betul. Nah Pak Maman, kalau di industri perbankan termasuk di BJB sudah berapa lama Pak Maman total pengalamannya? saya sendiri
Saya mungkin hampir 25 tahun. 25 tahun. Ya. Wah, Seperempat 2 dekade abad. itu. Oh, Iya. seperempat Terlihat abad. dari warna rambutnya ya. Sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, Pak Maman dari 25 tahun berkecimpung di dunia perbankan, dealing dengan berbagai macam nasabah, kreditor gitu ya. Punya pengalaman paling unik, seru atau kata anak sekarang membagongkan nggak terkait dengan tadi kebiasaan menabung, ketika ketemu nasabah atau kreditor yang sukses membangun usahanya dari nol, punya kisah-kisah yang bisa jadi inspirasi nggak sih bagi teman-teman mahasiswa? Ya, jadi selama ini pengalaman saya kan di kami, khususnya di saya di Dana Jasa, itu juga ada segmen nasabah yang priority banking, Priority nasabah banking. prioritas. Saya sering ngobrol, sering diskusi, dan memang mereka punya wisdom, punya kebijakan-kebijakan sendiri. Kadang-kadang latar belakangnya misalnya dari sisi pendidikan nggak terlalu ini, tapi dan juga bukan di perkotaan tapi di daerah, tapi punya pemikiran-pemikiran yang ternyata ini kenapa kekayaannya terbangun demikian, gitu Prof. Misalnya kenapa yang di daerah ada yang punya sekian ratus M dan sebagainya, karena tadi dari sisi mindsetnya. Betul. Jadi ada yang memang suka senangnya berusaha. Jadi kalau hasil usaha itu ya kan bisa di saving, bisa investasi. Betul. Investasi menurut mereka itu ditanamkan ke usaha yang lain lagi. Modalnya diakumulasikan untuk mencapai kompon mungkin dari sisi usaha. Compound effect ya. Compound effect dari sisi bisnisnya. Mungkin kalau misalnya salesnya dari misalnya asalnya 1 miliar bisa jadi double dan lain sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya yang sering saya kalau diskusi atau ngobrol itu yang dilakukan mereka. Jadi si hasil usahanya itu bukan dikonsum dulu, tapi kesana dulu. Mungkin biasanya gini, mungkin kita kalau punya tambahan atau profit lah gitu, tambahan penghasilan mungkin 80% kita pakai. Oke. Nah kalau mereka itu kebalikannya, Apa tuh? Apa mereka memakai 80% yang diinvestnya. Diinvest lagi, bisa diputar lagi dalam bentuk aset. Itu kan mindset. Betul. Sebenarnya kalau kaitan kan kita punya kebutuhan. Sebenarnya dari sejak bertambahnya itu juga kebutuhan itu terpenuhi. Naiknya bukan kebutuhan yang naik sebenarnya, keinginan gaya hidup. Betul. Itu. Jadi mereka itu sebenarnya bisa memaksakan. Dibalik 80% yang diinvestkan kembali, sehingga akumulasi asetnya itu ya lompatan dibanding dengan kita. Kita kan 20%, ini 80%, apalagi dikompon lagi. Betul. Apalagi yang 0%. Apalagi yang pakai kredit ke bawah. Komponnya ke bawah. Sebenarnya itu di teori ekonomi ada lah sebenarnya seperti itu. Jadi compounding effect itu ya memang ya basicnya kan matematika sebenarnya. Betul. Nah, jadi teman-teman Smart Viewers, ini ada cerita menarik dari Pak Maman ketika beliau menemui berbagai, sudah 25 tahun berpengalaman di dunia perbankan, bertemu dengan para nasabah prioritas, orang-orang yang memiliki kekayaan atau jumlah dana yang fantastis gitu ya. Caranya adalah secara disiplin untuk terus istilahnya itu mengembangbiakan asetnya gitu ya. Begitu dapat dari hasil dari pendanaan yang ada, nggak dipakai buat konsumsi dulu nih, tetapi dipakai buat aset yang produktif, aset yang menghasilkan untuk kemudian nanti bisa dijual dan dimanfaatkan lagi terus begitu, sehingga punya efek yang bertambah terus atau compounding effect. Jangan-jangan nih kita bisa dapat sedikit dibeli untuk aset-aset yang justru bukan aset produktif atau yang menurun. Misal nih, gak apa-apa sih beli mobil gitu ya, sepanjang mobilnya itu kemudian sesuai kebutuhan dan digunakan untuk misalnya pemanfaatan kita untuk menghasilkan lagi kreativitas dan produktivitas nih. Tapi kalau kemudian pakai mobilnya untuk flexing gitu kan, post di media sosial nggak menghasilkan sesuatu, aset namanya mobil kan pasti turun nilainya. Betul. Itu juga handphone, inginnya selalu keluaran yang terbaru gitu update. Kalau handphonenya dipakai buat bikin konten, untuk bikin hasil-hasil misalnya foto yang kemudian bisa punya nilai jual buat diri kita, nambahin follower dan kreativitas, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma dipakai buat balas WA dan flexing dan seterusnya, ya bukan aset yang produktif. Betul, gitu kan. Jadi kebijakan itu, dan itu cerita yang menarik teman-teman, bagaimana tadi bahwa compounding effect bisa dilakukan kalau kita disiplin dan memiliki kebiasaan baik dalam hal menambah aset kita.
Seru banget ya Seru diskusinya banget. ya. Aku dapat insight baru sih, Prof. Harus, Betul, heeh. Prof. Kayak tadi misalnya ngobrolin tentang aset. Betul. Sebenarnya kita melihat kan kalau secara belajar kita di akuntansi gitu ya, ya aset ya sebelah aset, Betul. liabilities. Ah. Tapi sebenarnya di keuangan personal itu ada aset produktif, aset non produktif. Betul. Aset non produktif itu sebenarnya liabilities. Jatuhnya seperti liability jadi kewajiban Iya. kan. Nah, Misalnya mobil punya 25 dan sebagainya gitu kan. Itu kan pajaknya harus dibayar. Ini dan Betul. sebagainya. biaya Itu pemeliharaannya. liabilities. Jadi sebenarnya kalau ini mah teori ya. Sebenarnya yang dinamakan aset itu adalah yang menghasilkan pendapatan, menghasilkan cash flow. Betul, betul. Itu kalau secara ekstrim mungkin ya, bro. Nggak gitu amat gitu kan. Kan saya harus apa ya? Menikmati hidup gitu ya. Kan Self bikin reward. self reward dong. itu juga. Gitu, self Self reward reward. dong. Ini hidup kok serius amat Iya, ya biar gitu kan, happy biar happy sedikit. dong gitu ya. Makanya itu tadi bedanya, Prof, antara yang tadi pebisnis, yang sukses, yang kaya itu berbeda mindsetnya. Betul. Mungkin ada titik keseimbangannya lah di sini. Iya. Biasanya udah mencapai level di apa ya, yang sebenarnya mungkin ya untuk yang di middle up sana, sebenarnya mungkin 50 juta itu sebenarnya sebulan sudah cukup. Apabila misalnya income-nya 1 M dan sebagainya, ya sudah nggak kemana-mana lagi, ya sudah cukup segitu. Iya, iya. Jadi ada titik keseimbangan coba Iya. kita tuh di level berapa sih income yang sebenarnya kita tuh cukup gitu loh sebenarnya. Iya, iya. Berarti emang harus nurunin gengsi juga ya, Prof? Penting tuh menurunin gengsi dan tadi validasi tadi haus validasi ya, tapi sebenarnya membawa kita Tapi kepada memang kesulitan. Prof, anak Gen Z ya, termasuk anak saya juga. Pokoknya ada setiap keberhasilan itu self reward. Self Iya. reward, betul loh. Minta liburan ataupun sesuatu yang Iya. baru. Ini dia akumulasi saving. Yang kemarin berarti berapa? Pak, saya beliin ini. Apa? Self reward, Pak. Iya, Tapi kalau self reward. cewek ya, Pak, itu kan skincare sekarang nggak murah ya. Skincare nggak murah, jadi kayak Iya, dan kita skincare beli- nggak ditanggung BPJS. Iya, itu betul. juga jadi bisa Itu juga pengeluarannya ya. pengeluaran yang cukup Nah, keluar sebenarnya juga tuh. mungkin di dalam perencanaan keuangannya bisa ditambah dalam alokasi finansialnya. Nanti ada kan ini untuk kebutuhan, untuk hiburan liburan, Betul. itu ada alokasi untuk skincare tadi. Skincare, Oke, kecantikan, betul. liburan, kecantikan, jadi ya ternyata Jadi penting. dari awal Ada di dibuat manage gitu ya. dibuat alokasi finansialnya dulu. Misalnya ya kan ada mahasiswa yang memang dari orang tua, tapi ada juga yang punya bisnis sendiri. punya bisnis Side atau income. penghasilan Betul, sendiri, betul. Nah itu bisa diatur. Oh berarti cash flow-nya sebesar ini. Nah dari awal sudah dibagi untuk yang bisa untuk kebutuhan kita, kemudian untuk tadi misalnya hiburan, liburan ataupun untuk keinginan gaya hidup. Nah, nanti bisa dipecah lagi tuh. Nah misalnya salah satunya untuk skincare ya, skincare kan kita mungkin bisa diproyeksikan 1 bulan sekali berapa gitu dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting di sisi ini saving itu Savingnya, harus. ya. Selain itu juga ya buat infak sodako juga harus ada. Harus ada. Betul, untuk Supaya berkah. investasi akhirat ya istilahnya. Berkah, Prof. investasi akhirat Berkah. gitu. Menarik banget obrolan kita Pak Maman, PH, tapi sayang ya waktu kita harus berakhir dari obrolan yang ada. Cepet Tapi banget ya, sebelum Prof. cepet banget ya kalau obrolan ya. banget. Tapi sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan enggak PH dulu dari obrolan ini? Ada yang nempel atau yang jadi inspirasi atau hal yang mau titip pesan atau diingatkan ke Oke. para Gen Z sekalian yang menyimak Oke. obrolan kita? Silakan PH. Oke, untuk teman-teman aku sekalian, kalian pentingnya untuk nge-build mindset dulu ya, dan nurunin gengsi. Yang pertama tuh untuk biar nggak hawa nafsunya terus menerus. Coba aja sehari dulu nyisihin berapa, mungkin 10.000 dari jajan, terus lama-lama akhirnya kebiasaan. Kebiasaan, Dari situ kayak terbiasa. sesuatu yang gundah gitu loh, Prof. Kalau nggak kita nggak melakukan itu gitu loh. Jadi terbisa karena terbiasa. Iya, Emang betul. harus dipaksain. Betul, Jadi ha. semangat teman-teman. Semangat, jadi harus dibangun kebiasaannya dan dipupuk untuk Betul. kemudian menjadi hal yang positif dan Betul. syukur-syukur kalau pengetahuan finansial makin bertambah. Iya. Itu ya, PH ya. Betul. Oke, seru. Pak Maman, ada yang mau disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa Iya. berkaitan dengan obrolan kita, silakan. Ya untuk rekan-rekan mahasiswa, jadi sebenarnya yang menjadi basic dalam perencanaan keuangan personal itu yaitu betul mindset. Dan itu bukan sekedar pengetahuan tapi kesadaran, apalagi untuk adik-adik mahasiswa. Jadi saat ini mungkin dari sisi cash flow, dari sisi penghasilan masih terbatas, tapi sebenarnya itulah
membangun mindsetnya di situ. Jangan sampai nanti pada saat kita sudah bekerja, punya tambahan penghasilan, naik keinginan gaya hidup itu lebih tinggi tuh. Nah itu yang dinamakan dengan middle income trap di situ. Income trap. Iya. Naik gaya hidup dan penghasilan lebih tinggi sehingga kita tidak bisa mencapai sebenarnya kan tujuannya satu stability dari finansial kita, ya keamanan kita, kenyamanan kita, kemudian sampai yang terakhirnya kita bisa bebas finansial, gitu Prof. Betul. Jadi ada yang menyampaikan katanya sebenarnya bebas finansial itu bukan hanya bebas keuangan saja, tapi bisa kita bebas hal lainnya, gitu. Dan juga ada juga yang menyampaikan katanya gunakanlah penghasilanmu untuk membiayai investasimu, sampai dengan investasimu bisa membiayai kehidupanmu. Nah, gitu ya. Nah itu beda-beda lah pemikirannya, makanya balik lagi ke mindset. Tadi. Terima kasih Pak Maman, luar biasa. Terima kasih juga kepada Bank BJB yang sudah langsung menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini, dan kita langsung belajar dari ahlinya. Dan udah ada platformnya langsung. Di mana mahasiswa itu menjadi fasilitas yang baik bagi mahasiswa yang serba digital, serba aksesnya pengen mudah gitu. Dan semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman, khususnya para smart viewers dan para mahasiswa, dengan bagaimana antara nabung dan jajan, drama finansial ini bisa tahu simpulannya dan jadi sebuah kebiasaan yang positif di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Maman, terima kasih PH. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.